Shalom anak-anak Sekolah Kristen Terang Bangsa. Pagi hari ini Miss Rina yakin dan percaya kita semua sehat. Kita semua semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari pada saat pagi hari ini kita mau puji nama Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Bagi anak-anak yang belum bisa lagu ini, anak-anak bisa mengikuti, anak-anak bisa mendengarkan. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi ini ya Tuhan. Kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Melayakan kami Tuhan, mengagungkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian
Kau layak disembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami bermasmur, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar akan Engkau lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, buka setiap telinga kami, buka setiap hati kami, buka setiap pemikiran kami, agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, dan Allah kami yang ajaib. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami kembali devotion bersama, biarpun kami masih berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap ada dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas hidup kami. Kami mau Tuhan menyiapkan hidup kami lebih lagi, menyiapkan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan siapkan kami Tuhan, dan berikan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah juga apapun yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini buat anak-anak boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya dengan Miss Monik. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Sebelum kita membaca ayat ini, tema bulan ini adalah yaitu bertumbuh dalam Kristus. Tapi saya angkat tema kita hari ini, berserah dan percaya kepada Tuhan. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat ini dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Ayo ambil semua Alkitabnya anak-anak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oke, dari ayat ini sebagai orang percaya kepada Kristus tidak hanya sekedar percaya, tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Seperti tertulis tadi kita sudah baca di Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Anak-anak, mungkin kalian bilang, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, saya percaya, tapi anak-anak masih ragu-ragu. Kenapa sih harus saya serahkan hidup saya ke Tuhan? Anak-anak pernah nggak menyerahkan hidupnya sama Tuhan? Sepenuhnya, tidak hanya setengah-setengah loh ya, tapi sepenuhnya kepada Tuhan, percaya dan berserah sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak atas setiap persoalan kita, atas setiap masalah yang kita hadapi. Itu salah satu membuktikan kita bertumbuh dalam Tuhan karena kita bertahan, kita mau serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Jangan berpikir saya masih kecil, saya belum bisa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Yang masih SD, saya nggak bisa saya nggak bisa percaya sama Tuhan sepenuhnya, saya masih kecil, saya belum bisa. Bisa. Yang penting ingat, kita ini anak-anak Tuhan semuanya tanpa terkecuali. Mau kecil, mau besar, anak-anak yang SMA, belajar, serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ayat nas hari ini yang kita baca itu menggambarkan tentang yang namanya tokoh Daud. Di sini bagaimana Daud menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya ia temukan di dalam Tuhan. Hanya ia temukan di dalam Tuhan. Seperti di Mazmur 31, mari kita buka bersama-sama anak-anak. Ayat yang ke-4 sampai yang ke-5.
Ayo buka semua Alkitabnya. Mari ikuti Miss Moni baca ayat ini. Ayat ini sangat luar biasa bagaimana Daud sendiri dari ayat ini bahwa dia itu menyerahkan seluruhnya hidupnya kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Itu yang diserukan oleh Daud kepada Tuhan waktu Daud dalam masalah, waktu Daud dalam menghadapi segala persoalan di mana dia memimpin bangsa Israel waktu itu. Dan sebagai raja Israel bukan berarti Daud bebas dari masalah. Malah dia yang banyak mengalami yang namanya masalah, pencobaan ya, penderitaan, dan melewati masa-masa sukar yang disebabkan oleh musuh-musuhnya yang berusaha yang menjatuhkan dia. Tetapi yang dipegang Daud di sini adalah dia tetap berpegang teguh sama Tuhan, dia percaya Tuhan yang bertindak atas semua masalahnya. Anak-anak, saya mengerti keadaan kondisi saat ini, mungkin dunia pun mengerti ya apa yang sedang dunia hadapi, kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, termasuk kalian yang di rumah semuanya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan menyerah, tetapi berserah dan percaya kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita saat ini, anak-anak yang masih PJJ, yang masih harus belajar di rumah, banyak kekurangan yaitu kurang kuota dan segala macam. Percayalah, kalau memang kita sungguh-sungguh belajar, sekarang kan ada beberapa berkat yang dari pemerintah kasih solusi dan segala macam. Kalau belum bisa pun, dan kita harus tetap berusaha. Kita tetap berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti semua pulihkan sesuai waktunya Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Dia Allah yang sanggup memelihara hidup kita. Di ayat ini kita diajarin bagaimana kita tidak hanya berserah sama Tuhan ketika kita dalam keadaan yang baik, kita penuh berkat yang banyak. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa serahkan seluruhnya, berarti seluruh kehidupan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya saat kita memiliki berkat yang banyak atau uang yang banyak, atau kita memiliki barang yang berharga yang kita miliki. Tetapi ingat, kita harus tetap menyerahkan hidup kita seluruhnya, apapun keadaan kita, susah, ataupun kita masih dalam permasalahan yang sedang dihadapi anak-anak sekarang, serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, karena Tuhan di dalam kita. Ingat anak-anak, ketika Tuhan di dalam kita, ketika kita juga di dalam Tuhan, maka semuanya bisa terlewati. Dan Tuhan bertindak atas semua apa yang menjadi pergumulan kita. Amin. Saya percaya Tuhan bekerja, berkarya dalam setiap hidup kita, Tuhan yang bertindak. Ada kesaksian Miss Monik ya bulan lalu bagaimana ketika saya berserah sama Tuhan, keluarga Miss Monik harus berserah sama Tuhan, banyak pergumulan yang Miss hadapi. Saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya bukan hanya mencari Tuhan ketika saya harus bergumul, tidak dapat ini, tidak ada uang dan segala macam. Tapi ketika pun diberkati Tuhan, saya tidak lupa untuk menyerahkan hidup saya juga kembali kepada Tuhan. Dan saya mengalami hal yang luar biasa anak-anak, di mana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ketika saya sepenuhnya, seluruhnya saya serahkan kepada Tuhan, dan saya percaya penuh sama Tuhan. Dan ketika Miss Moni dan keluarga Miss Moni pun percaya bahwa Tuhan itu di dalam kami, di dalam saya, bahkan kami juga di dalam Tuhan. Maka semua cobaan yang kami alami pun bisa terlewati dengan baik. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang bertindak atas semuanya itu. Itu anak-anak percaya sama Tuhan. Apapun kondisi kalian saat ini, apapun kondisi kita saat ini, kita harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dan ingat, kita harus di dalam Tuhan, dan Tuhan harus kita undang dalam hidup kita, karena itu kekuatan kita. Apapun cobaan, apapun pengaruh yang akan terjadi itu, yang ada di depan kita itu tidak pengaruh kita untuk
menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mencari apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau anak-anak belajar dari tokoh Daud ini. Dia terus berpegang sama Tuhan, dia terus meminta perlindungan dari Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Saya harap semua kita melakukan hal yang sama. Ada satu ilustrasi, ini Miss Moni akan tampilkan, yaitu ada satu balon, ya. Yang balon yang satu ini adalah diandaikan balon ini nggak ada isinya, yaitu dilambangkan Tuhan nggak ada di dalamnya, ya. Balon yang kosong gitu ya, pasti kosong. Berbeda dengan balon yang satu, di mana Tuhan di dalamnya. Andaikan air ini adalah Tuhan sendiri dan balon ini adalah kita, ya, yaitu manusia. Coba ya anak-anak, kalau Tuhan di dalam kita, apapun cobaan, Miss Moni bawa ya. Di sini andaikan api ini saya nyalakan untuk yang pertama dulu. Hidup yang di luar Tuhan. Maksudnya Tuhan gak ada dalamnya. Ini kosong ya. Tuhan gak ada dalamnya. Kalau saya beginiin ya, coba ya, ini anggap aja api ini adalah cobaan, tantangan hidup, hari demi hari, cobaan demi cobaan, tapi kita cepat rapuh, cepat menyerah dan tidak mau lagi bangkit. Makanya hidup kita hancur dan merasa hidup kita ini gak berguna buat Tuhan, padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Ini anak-anak perhatikan, iya kan? Pecahkan anak-anak, karena gak ada Tuhan di dalamnya. Coba balon yang satu ini, yaitu balon di mana ada isinya. Air ini adalah andaikan Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ini andaikan balonnya adalah kita sendiri, hidup kita sendiri. Dan andaikan ini juga, korek ini sama seperti tadi, itu tantangan hidup masa-masa sekarang. Kita tahu masa-masa yang sulit banget buat kita semuanya, bukan hanya buat satu orang, buat semua kalangan. Ini adalah hal yang sulit, tapi kita percaya ketika Tuhan dalam kita, kita kuat menghadapi semuanya. Karena kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Oke anak, perhatikan, tidak pecah. Oke anak-anak, tadi dari ilustrasi bagaimana balon yang tidak ada isinya, yaitu ada Tuhan dalamnya. Andaikan itu hidup kita dengan balon yang ada isinya, yaitu ada Tuhan dalamnya, dengan diberikan tantangan apapun tidak akan pernah menyerah. Dan dia tetap berserah dalam Tuhan, karena dia percaya Tuhan di dalamnya dan dia di dalam Tuhan. Yaitu kita sendiri yang memiliki hidup dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Anak-anak tetap undang Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dalam hati kita tetap undang Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa penyerahan kita bukan hanya sekedar menyerahkan diri saja atau percaya saja sekedar begitu saja, tetapi kita harus sepenuhnya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Kita belajar pagi hari ini, Miss Moni simpulkan bahwa milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rancangannya yang gagal atau salah. Jadi dengan kondisi apapun saat ini, Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Itu yang harus anak-anak pegang dan percaya Tuhan terus menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan pagi hari ini Engkau mengajari kami bahwa kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam Tuhan dan percaya penuh di dalam Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami mengundang Tuhan, ketika Tuhan ada dalam kami dan kami di dalam Tuhan, apapun cobaan demi cobaan hari demi hari Tuhan, kami bisa kuat, kami boleh Tuhan Yesus melewati semuanya karena Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus dimanapun berada. Hamba percaya Tuhan jamahan-Mu, sentuhan tangan-Mu Engkau berikan kepada mereka sehingga mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka juga mau masuk dalam pelajaran Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka sehingga boleh mereka menerima pelajaran hari ini dengan baik dan mereka diberikan hikmat pengetahuan Tuhan Yesus berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.